Dalam kesempatan taklim kita pada minggu ini, insyaallah kita akan masuk kepada bab al-akhlaqul karimah, bab akhlak yang mulia, di mana sumber ataupun referensi kita, rujukan kita adalah surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Baik, sama-sama kita baca. Kelihatan enggak? Dadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ayat yang ke-23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia atau baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku dan menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya, kalau antum pengen berkah hidupnya, hafalkan dua ayat ini, pahami, amalkan. Ya. Baik. Yang pertama dari kedua ayat ini 23 dan 24, kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dua hal dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka
Wa qadha artinya qadha itu amara, memerintahkan, dan Rabbmu memerintahkan. Kenapa Allah bilang Rabbmu? Sebab orang yang beriman yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi kita sehat siapa? Allah. Yang memberi kita hidup siapa? Allah. Yang memberi kita nafas siapa? Allah. Yang memberi kita matahari siapa? Allah. Kalau kita yakin semua itu diberikan oleh Allah, maka pasti orang itu akan taat kepada Allah. Kenapa taat? Karena berterima kasih kepada Allah. Artinya orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak pandai berterima kasih. Baik dong. Contoh, ada orang yang taat kepada orang yang memberi dia 3 juta sebulan, tidak taat kepada Allah. Nah, ini adalah orang yang tidak pandai berterima kasih. Dikasih 3 juta, taatnya luar biasa. Suruh datang jam 2 bangun, suruh datang jam 1 siap, ya. Suruh nginep mau, suruh berangkat keluar kota siap. Tapi begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Salat apa? Salat? As-salatu Jadi Allah perintahkan 2 hal. Qadha rabbuka, Allah perintahkan 2 hal. Apa yang Allah perintahkan? Yang pertama apa? Coba baca. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Ini kunci keberkahan hidup. Kunci keberkahan hidup. Tidak usah banyak-banyak. 2 ini. Dalam surat Al-Isra. Antum amalkan sejak muda. Antum amalkan seumur hidup kita. Ya. Yang pertama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Murnikan ibadah hanya kepada Allah. Artinya apa? Jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba dunia. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi perintah Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini 2 kunci sukses antum. Ya. Antum lemah, antum istiqomah laksanakan 2 ini jadi kuat. Antum tersesat, ya, antum laksanakan 2 ini jadi dapat hidayah. Antum kekurangan, antum amalkan 2 ini, antum akan Allah cukupkan. Yakin gak kira-kira? Yakin? Insya Allah. Nah, poin 1 nanti ada uraiannya. Kita akan fokus pada poin kedua. Pertanyaannya adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Seperti apa berbuat ihsan kepada orang tua? Gitu ya. Ihsan ini artinya berbuat baik. Berbuat baik. Dan nanti kita akan lihat ihsan ini maknanya begitu luas. Ya, jadi insya Allah nanti di Majlis Aswaja kita akan mengkaji fikih, kita akan kaji akidah, kita akan kaji tafsir ayat-ayat Al-Quran, kita akan kaji tafsir ataupun syarah daripada hadis-hadis Rasulullah, dan juga sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Yang itu semuanya dalam rangka memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita lihat ada 5 kunci keberkahan dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau tadi 2 keberkahan hidup, ada ibadah yang murni karena Allah. Kemudian yang kedua adalah berbuat ihsan. Nah,
Yang ihsan ini dijabarkan menjadi 5. Seseorang telah dianggap atau telah berbuat ihsan kepada orang tua kalau sudah melaksanakan 5 hal berikut ini. Dan ini ada di dalam surah Al-Isra ayat berapa? 23 sampai 24. Dalam pertemuan ini kita bahas mungkin 30 atau 20. Nanti kita lihat maksudnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar 1, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nomor 1 ya. Wa bil walidayni ihsana, dan dengan kedua orang tua maka hendaknya berbuat ihsan. 2 ya tadi ya. Nah sekarang yang berbuat ihsan dijabarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat 23. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau salah seorang dari orang tuamu atau dua-duanya yablughanna indakal kibar, mencapai usia lanjut, maksudnya apa? Menjadi tua, kan begitu. Tapi di sini Allah tambahkan indak. Allah tambahkan apa? Indaka. Ini kunci ihsannya. Indaka itu apa? Dalam tanggunganmu. Berbeda kalau orang tua kita sudah lanjut usia tapi tinggalnya di rumah sendiri, dengan orang tua yang sudah lanjut usia tinggal di rumah kita. Berat mana? Orang tua tinggal di rumah sendiri atau orang tua yang tinggal bersama kita? Berat mana merawatnya? Jujur, lebih berat mana? Sama kita ya. Kalau sendiri tidurnya nggak kita lihat, makannya nggak kita lihat, kan begitu? Karena beliau tinggal sendiri. Tapi kalau tidur bersama kita, dalam pemeliharaan kita, segala kebutuhannya kita harus perhatikan. Mulai beliau bangun tidur sampai beliau bangun lagi harus kita perhatikan. Kalau beliau sakit, kelihatan langsung oleh kita. Kalau di rumah sendiri enggak, bisa jadi beliau tidak nelfon kita, betul nggak? Karena tidak mau repotkan. Begitu. Banyak orang tua yang tak mau merepotkan anaknya yang super sibuk. Ketika beliau ingin berobat ke dokter, beliau ingin berobat ke klinik, beliau lebih mau naik angkot atau naik kendaraan umum, kan begitu. Tapi kalau di rumah kita, dalam pemeliharaan kita, pasti kita akan tahu. Makanya rahasianya Allah katakan, tambahkan indah. Kalau kedua-duanya, ayah ibumu atau salah satunya ayahmu atau ibumu saja semakin berusia, kemudian mereka hidup bersamamu. Baik toh. Jadi kalau di rumah sendiri beda. Karena itu hadirin sekalian, ketika kita ini diberi nikmat oleh Allah, memiliki orang tua yang panjang umur, berusia lanjut, kita masih ada. Itu pintu surga. Jangan cari yang lain. Itu pintu surga. Ya. Kadang-kadang kita suka rajin ya, ziarah ke Wali Songo misalkan. Boleh nggak? Boleh. Ziarah Wali Songo boleh nggak? Boleh. Ziarah ke Gua Peminjahan Syekh Muhyiddin misalkan di Tasikmalaya itu, ya. Boleh, silakan. Ambil keberkahan daripada peninggalan-peninggalan para ulama sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita sudah jelaskan bahwa peninggalan-peninggalan para ulama itu adalah keberkahannya masih ada. Silakan. Tapi keramat antum yang paling keramat sebetulnya bukan itu. Keramat antum yang paling keramat adalah ayah dan ibu antum. Jadi jangan sampai kita itu rajin berziarah ke makam-makam keramat, tetapi kita tidak pernah berbuat ihsan kepada orang tua.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau seandainya salah seorang di antara orang tuamu atau dua-duanya yablughanna indakal kibar, beliau itu mencapai usia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, dalam jaminanmu, hidup satu rumah denganmu, umpamanya begitu. Ini peluang masuk surga yang luar biasa. Karena itu jangan mengeluh, ya jangan mengeluh. Kalau mengeluh menguap pahalanya. Kalau mengeluh menguap pahalanya. Sabar. Apa kata Allah? Nah yang pertama, satu, ketika ada orang tua kita yang sudah berusia lanjut, ya, dan kita diberi Allah nikmat yang sangat besar, bisa hidup mendampingi beliau. Satu, jangan berkata fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata uff itu apa? Nah, kalau kita kan cuman ini terlalu sempit. Buya, saya nggak pernah bilang sama orang tua. Belum tentu. Itu luas. Itu sebetulnya uffin itu sebetulnya adalah ekspresi atau ungkapan kekesalan. Kekesalan terhadap orang tua. Contoh gini, antum nganter ibu antum yang lagi meriang, ya, paham nggak meriang? Tahu meriang? Panas, dingin. Kalau bahasa ini demam, ya. Meriang, ibu antum meriang, sudah lanjut usia. Antum antar, ya antum punya mobil, amin. Antum antar pakai mobil, ya. Kehormatan nggak tuh? Kehormatan. Yang nggak punya mobil pakai motor, ya. Yang nggak punya motor pakai apa? Ya, pakai angkot, gitu ya. Antum antar ke puskesmas, pakai bajunya tipis. Dalam keadaan kondisi meriang, pakai baju tipis, gitu. Terus di rumah antum bilang, Ma, ini mendung, Mama kan lagi demam, pakai baju yang tebelan, pakai jaket. Nanti kalau turun hujan, Mama gak kedinginan. Gak mau, Mama maunya bajunya begini aja. Ma, pakai jaket yang tebal. Ini udah mau hujan ini tuh. Kayaknya bakal turun ini udah mulai gerimis nih. Mama kan lagi meriang. Nanti kalau kena gerimis, kedinginan, Mama tambah demam gitu. Enggak, Mama mau pakai baju begini aja, insya Allah nggak apa-apa, Mama kuat. Ma, tolong dengerin dong, Ma. Pakai enggak, Mama maunya pakai baju yang tipis. Dengar enggak? Iya memang kalau begitu. Nah, ini orang tua nih dibilangin gak pernah denger nih. Kalau udah meriang siapa yang repot? Baik tuh. Ngomong enggak? Ngomong gitu enggak? Enggak. Tapi di hatinya ini orang tua. Ngomong dia ucapin apa di hati? Fala taqul lahuma uff. Itu kena uff itu. Pergi ke puskesmas. Sampai puskesmas nunggu antrian lama. Hujan. Kedinginan ibunya. Orang masih ada 10 orang lagi. 10 antrian lagi. Emaknya kedinginan. Jam dingin jam. Emak dingin jam. Kan tadi gua berbilangin, Mak. Bilang enggak itu? Bilang enggak? Tapi itu termasuk Hadirin, kalau bilang antum tahajud 100 rakaat semalam. Witirnya 15 rakaat semalam. 15 juz baca Quran khatam semalam. Ya. Sedekah banyak, tapi kalau antum sering habis semua. Sayang. Kenapa coba? Karena al-jannah itu tahta aqdamil ummahat. Surga di mana? Kaki kita. Kan gitu. Itu makanya kita bilang ibadah apapun
Kalau orang tua nggak ridho, hati-hati. Kecuali orang tuanya memerintahkan pada kemaksiatan, itu nanti ada lagi. Ya. Jadi bagaimana seharusnya? Ya sudah, udah nggak apa-apa. Tadi kan memang udah dibilangin, mama kan nggak mau. Sekarang nggak apa-apa deh, ini pakai baju aku aja. Nah, itu mestinya. Ya, jangan sampai ngomel. Lain tuh. Contoh lain lagi. Contoh lagi yang perempuan sekarang. Neng, ke warung Neng. Kenapa mak? Beras habis Neng, beras. Ya udah sini mak. Kan? Yang bakti itu begitu, jangan nembak. Neng, beli ke warung Neng. Tar. Neng, beli sabun Neng, nembak lagi. Tar. Neng, itu biar cakep nggak masuk surga itu. Kalau banyak nembak ya, mau laki mau perempuan kalau banyak nembak, nah hati-hati. Neng, habis beras. Iya mak. Berapa liter mak? Beli dah 10 liter. Iya mak, beli mak. Jalan. Warungnya lumayan jauh, kan begitu. Pulang dulu. Mak, udah dapat nih mak berasnya. Ya Allah Neng, lupa. Minyak gorengnya habis. Beli minyak goreng nih, seliter. Gimana kira? Udah mulai belum? Udah mulai belum? Belum. Siap mak, berangkat. Beli apa? Minyak goreng berapa liter? 1 liter. Sampai ke warung pulang lagi mak. Nih 1 liter mak beras. Minyak goreng. Ya Neng, mak mau bikin goreng capek, tepungnya kagak ada. Beli tepung ini ke warung Neng. Udah mulai belum? Benar Neng? Belum nih. Kalau antum gitu udah mulai belum? Udah mulai tebus. Jangan. Oh, kurang terigu ya mak? Iya. Oh, iya. Harusnya tadi sekalian ya mak. Biar enak. Itu jangan ini sekali. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ya udah beli apa? Beli minyak 1 liter pulang. Ya Neng, terigu ada, minyak goreng ada, tape ada. Mau udah bikin adonannya mau goreng, garam habis. Pergi lagi beli garam Neng. Beli apa? Beli garam. Pulang lagi, Neng, garam udah ada. Pas emak nyalain kompor agak ada apinya. Gas habis Neng. Beli gas nih. Beli gas. Pulang mak, ini gas mak. Itu udah mulai belum tuh? Benar. Dianterin gas. Mak, ini gasnya mak. Begitu dianterin gasnya, kata maknya, ya Neng, mak udah pasang gasnya, kompornya rusak. Kompornya? Begitu lu benerin Neng ke tukang kompor. Tuh. Kalau dalam hati antum ada ini aki-aki, nah ini nenek-nenek, nah gitu ya. Kok begini amat sih? Enggak sekalian aja orang mah. Mestinya dicatat dulu. Mestinya bikin yang sistematis, yang terorganisir dong. Kalau mesen itu harus diinventarisir dulu. Jadi saya nggak bolak-balik begini, mestinya dicek dulu, fit and proper test. Ini kok nggak begini, kok asal-asalan begini nyuruh. Kan saya jadi bolak-balik, waktu saya jadi nggak efektif. Gara-gara emak saya ini yang tidak terorganisir, tidak menginventarisir, tidak komitmen, tidak toleransi dan lain sebagainya. Hadirin jangan begitu. Orang tua kalau udah tua nggak bakal bisa kayak kita masih muda. Kita pinter gara-gara siapa?
bisa terorganisir, bisa sistematis, bisa efektif. Itu gara-gara siapa? Orang tua. Sedangkan orang tua pinternya, terorganisirnya, inventarisirnya, hebatnya habis. Gara-gara siapa? Gara-gara antum. Gara-gara kita anaknya. Baik itu. Jadi jangan tuntut mereka seperti kita, jangan. Justru kita harus ingat, oh beliau ini mulai menurun kesehatannya, mulai kurang kekuatannya, mulai kurang ingatannya, ya, mulai kurang kemampuan finansialnya. Itu semua untuk membela saya. Paham tuh? Jangan berkata, oh jadi aneh nggak mau ada jamaah aswaja, ya, ke orang tuanya, enggak, gitu, ya. Paham tuh? Antum kalau amalin ini nih, masya Allah, berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Bahkan hadirin sekalian, ada seorang imam sedang mengajar, seperti ada begini, sedang mengajar begini, ibunya datang ibunya, udah sepuh. Kata ibunya apa? Kalau bahasa kitanya, Tom, sini Tom. Anaknya lagi ngapain? Ngajar. Anaknya orang biasa apa? Ulama. Kan gitu ya. Muridnya udah siap mendengarin. Dihormatin gak nih dia? Dihormatin kan? Dimuliain gak? Dimuliain. Ibunya datang bersepuh. Tom, sini Tom. Kenapa? Itu kandang ayam belum diberesin. Ngomong di depan siapa? Di depan murid-muridnya. Di depan murid-muridnya. Itu kandang ayam belum diberesin. Beresin dulu nih. Langsung beliau tutup majelisnya. Langsung beliau laksanakan apa yang diminta oleh ibundanya. Jangan begini. Oh tak dulu lagi. Mak nggak tahu lah. Terus ngurus. Ini kan harga diri saya jatuh. Nah, ya. Nanti yang keempat nanti kita akan bahas itu. Sudah paham, jangan berkata paham itu. Kemudian yang kedua, wala tanharhuma, jangan membentak. Masya Allah, naudzubillah. Emak ini bagaimana sih? Mama ini bagaimana sih? Allahu Akbar, ontok pahalanya semua. Surga nutup gini. La salat, wala zakat, wala sadaqah, wala hajj, wala umrah. Yang bentak orang tuanya, dia ulama, dia pejabat, hajinya 10 kali, umrahnya 200 kali, sedekah di mana-mana, bangun masjid 100 masjid, dia bentak orang tuanya, pintu surga tutup. Karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menangis. Jadi waktu ibunya meninggal, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu menangis. Kenapa menangis? Wahai imam, kenapa anda menangis? Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Hari ini ibuku wafat. Dan hari ini satu pintu surgaku sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bilang, orang paling rugi adalah orang yang masih bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya, tapi tidak bisa masuk surga karena bakti dia kepada kedua orang tuanya. Itu yang paling penting. Makanya kalau ngomong jangan bentak sama orang tua. Jangan, mau kesel bagaimana, telan. Mendingan antum nyilem aja di kolom. Biarin berlebok-lebok gitu ya. Asal jangan keluar ke orang tua. Biarin tuh air kolom mendidih. Ya, nyelem aja. Bercanda atau beneran nyelem aja. Maksudnya tahan. Jangan sampai keluar omongan yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu memerdekakan satu orang budak hanya karena beliau menjawab panggilan ibunya, suaranya nadanya lebih tinggi. Contoh begini, Abdullah, iya ma, tinggian mana suaranya? Tinggian ibunya, tinggian anaknya? Gara-gara begitu, Abdullah bin Abbas merasa dia baru melakukan dosa besar,
yang bakal ditanya di hadapan Allah, yang bakal menghalangi seluruh amal solehnya nanti, yang bakal menghalangi dia masuk surga. Akhirnya apa? Menyesal luar biasa, menangis beliau sejadi-jadinya, mohon ampun kepada Allah. Dan tidak hanya itu saja, satu orang budaknya langsung dimerdekakan. Dulu masih ada perbudakan. Satu orang budak yang sehat, yang bisa kerja, itu harganya 250 juta rupiah kalau dirupiahkan. 1/4 miliar. 250 juta. Gara-gara apa? Bentak ibunya enggak dia? Enggak. Bilang ada sama ibunya? Enggak. Ya? Menentang ibunya enggak? Enggak. Cuman apa? Cuman beliau merasa waktu menjawab suara ibunya itu suaranya lebih tinggi sedikit. Begitu. Itu keyakinan dia. Langsung dia merdeka budak untuk menembus dosanya. Allah Akbar. Bagaimana yang untuk melihat sekarang? Ada anak bentak-bentak maki-maki orang tua. Orang tuanya lemah, dia udah kuat, ya kan? Orang tuanya bikin salah, yang bikin anaknya kesel, dibentak-bentak. Kadang-kadang emak sini nggak dengar omongan saya, mama nggak dengar omongan saya, ibu nggak dengar omongan saya. Kalau ibu, masya Allah, setiap huruf, setiap kata itu menghapus seluruh amal ibadahnya. Kalau rajin ibadah, habis ibadahnya. Yang malas ibadah, apa yang mau dihabisin? Nambah dosa. Betul? Nah, makanya antum yang muda-muda nih, masya Allah, jangan sampai bentak orang tua. Jangan, ya. Jangan. Terus yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan yang mulia. Kalau kita lihat dalam hadis, perkataan yang mulia itu adalah ahsanu ma tajidu minal kalam. Ucapan yang paling bagus yang bisa kamu temui, gitu. Ucapan yang paling bagus yang bisa kamu temui. Itu maksudnya perkataan yang mulia. Apa yang paling bagus dalam benak kita? Yang paling bagus, misalkan ada yang level 2, level 1, level 3, level 4, level membentak, ya. Ini ada yang level 1-nya, pakai yang level 1 yang paling mulia. Jangan yang level 2-nya. Itu kata Allah. Ahsan ma tajidu minal kalam. Yang kedua, yang dimaksud dengan perkataan mulia itu bukan perkataan saja, tetapi artinya engkau melaksanakan apa yang diinginkan oleh keduanya, begitu. Engkau melaksanakan apa yang diinginkan oleh keduanya selama tidak dalam maksiat. Dan hati-hati, ini bukan hanya pada orang tua yang soleh. Orang tua saya tak pernah sholat, ngapain saya bakti? Salah. Orang tua saya tak pernah ngaji, ngapain saya bakti? Dan gak hanya kepada orang tua yang penyayang, orang tua yang galak juga berlaku. Itu. Pokoknya orang tua. Hatta orang kafir, orang tuanya kafir. Alhamdulillah min dzalik. Dalam ayat lain Allah perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita kafir, tetap dampingi keduanya dengan sebaik-baiknya pendampingan. Itu Islam. Ya. Nah, jadi ucapkan perkataan yang mulia kepada orang tua. Kalau antum kelepasan nyakiti orang tua, jangan tunda, minta maaf langsung, minta redhonya langsung. Ma, tadi aku mau mengasar sama mamanya, aku minta maaf ya Ma. Jangan ditunda, aku minta maaf. Mamanya kelihatannya masih masih belum terima gitu ya. Masih apa namanya? Masih dongkol ya, kesel ya. Hati-hati dulu. Jangan sampai lama-lama. Ambil baskom, isi air, bawa pakai tangan antum. Ya, baskom, isi air, bawa tangan antum. Ibu antum lagi duduk, taruh baskom di bawah kakinya, masukin kaki orang ibu kita ke baskom itu. Cuci itu baskom di mana? Kaki ibu kita cuci itu di baskom tuh. Kalau perlu hadirin sekalian, pipi kita nih, salafus saleh begitu, salafus saleh begitu, makanya hidupnya berkah.
ulama-ulama besar zaman dulu, ya, salafus saleh, tabi'in, itu kalau nyuci kaki ibunya itu, pipinya itu buat tapak kaki ibunya. Jadi kalau mencuci kaki ibunya ini, kaki ibunya di sini, terus kepalanya begini, ditaruh nih telapak kaki ibunya di sini, baru dicuci, begini. Cium kaki ibu kita, bikin dia cepat ridho. Jangan sampai berlanjut-lanjut. Khawatir orang tua kita meninggal, hatinya masih kesal sama kita. Khawatir orang tua kita meninggal, ada dosa yang belum sempat kita minta maaf. Alhamdulillah, paham dong? Jadi dalam surat Al-Isra ada berapa perintah Allah? Ada dua. Pertama, memurnikan ibadah. Yang kedua, berbuat ihsan. Apa itu ihsan kepada orang tua? Yaitu ketika orang tua mencapai usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita lakukan apa? Kunci keberkahannya ada berapa? Ada 5. Satu apa? Jangan berkata oh. Yang kedua, jangan membentak. Yang ketiga, mulai hari ini nggak ada lagi tar. Ya, jangan. Antum lagi belajar, antum lagi apa? Orang tua antum minta tolong beliin ke warung, hujan gede, petir menggelegar, halilintar sambar menyambar, gempa bumi 7,8 skala Richter, berangkat. Siap nggak? Siap. Kalau mau kelas, itu, ya. Buya itu tak berlebihan. Masya Allah, nggak mau gitu. Yang berlebihan itu kita. Buang kotoran sembarangan, berlebihan nggak? Pernah nggak antum buang kotoran sembarangan? Pernah? Kapan? Kecil kan? Lagi digendong sama ibu kita, anget di badan baju. Padahal baju baru mau kondangan. Marah nggak ibu kita? Ya, dipipisin, sayang. Tuh, yang berlebihan itu kita. Jangan pernah bilang ke orang tua kita, ini aki-aki cerewet bener, ini nenek-nenek cerewet bener. Yang cerewet siapa? Kita. Mau makan? Begitu. Kalau lapar, nangis. Aus, ntar mak kita baru mau tidur, kita bangunnya nangis. Panas, nangis. Dingin, nangis. Banyak angin, nangis. Hujan, mak kita pernah nggak lupa lagi itu? Diam. Anak orang begitu pernah lihat nggak? Diam. Cerewet bener sih, ada nggak begitu? Kenapa sayang? Kok nangis? Allah Akbar. Makanya jangan pernah mulut kita ini ngomong cerewet. Faqullahuma qawlan karima. Pilihlah ucapan-ucapan yang paling mulia. Insyaallah kita akan teruskan atau lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan mempelajari akhlakul karimah dari Al-Qur'anul Karim, mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dan kedua orang tua